Nah, kemudian untuk berikutnya ya, kita ingat lagi untuk hukum Raoult-Dalton. Mungkin kalau Pak Anang sudah memberi pemaparan gitu ya. Di persamaan hukum Raoult-Dalton itu dan Antolin itu dipakai untuk mencari fraksi ya. Nah, untuk Raoult itu ya itu tekanan parsial sama dengan X-nya itu adalah fraksi ya, fraksi cair. Jadi cair dari senyawa yang akan dipisahkan terhadap tekanan uap murni. Nah, sementara Dalton itu dia mengacunya melihatnya itu dari fraksi uapnya, fraksi Y-nya. Sehingga kalau digabung Raoult-Dalton itu sama YI, kemudian P tekanan uap murni terhadap X dibanding tekanan total. Nah, itu untuk untuk perancangan alat biasanya itu pakai itu ya. Misalkan dalam perancangan alat vessel ya, tekanan cairan ya. Nah, kemudian dari fraksi itu apa saja ya. Nah, terus dihitung tekanannya, kemudian untuk ininya apa namanya X dan Y-nya ya itu juga nanti dipakai ketika dalam tantangan jenis mineral distilasi. Nah terus untuk antoin ya jadi juga ini juga sama dari tekanan waktunya ya. Tapi dia persamaannya beda ya menggunakan apa namanya variabel A, B dan C. Variabel A, B, C itu dikatakan di mana ya di buku Coulson tidak salah kalau nggak salah. Nah kalau di buku Geogofis sepertinya ada gitu. Itu. Sementara T itu adalah T suhu. Nah kemudian ada relatif volatilitas. Ya, jadi alfa relatif volatilitas. Nah, itu adalah rasio ya konsentrasi A ya, yang dari awalnya itu liquid, dari awalnya itu adalah fase gas, fase uap gitu. Itu menuju ke liquid ya, dibandingkan dengan konsentrasi B dari uap ke liquid. Jadi ketika sudah ketika kondisinya itu setimbangan uap cair ya, yaitu dia memiliki relatif volatilitasnya itu salah satu yang dia setimbang oleh dia setimbang karena konsentrasi A dengan konsentrasi senyawa etanol dengan senyawa airnya ya, itu sama ya. Ketika dia berubah sama-sama berubah dari uap menuju ke liquid ya. Itu sama dengan PA ya, tekanan uap senyawa etanol dibanding dengan senyawa air. Lalu kita masuk ke simple atau batch distillation. Nah, ini distilasi yang paling sederhana dan yang paling simple dan yang paling ditemukan di Eropa ya. Nah, kemudian dari situ ya, itu distilat ya. Itu memang dia benar-benar terpisah gitu. Terpisah tidak kembali lagi menuju ke sini. Nah, sepanjang dia melakukan distilasi ya dalam waktu tertentu, misalkan DP ya, itu dia muncul terjadi kesetimbangan uap cair ya, vapor liquid equilibrium. Tapi secara keseluruhan distilat total itu tidak berkeseimbangan dengan residu akhir. Jadi kandungan distilatnya itu ya itu yang pasti misalkan dia etanol air ya, yang di sini tuh etanolnya mungkin tinggi, jelas lebih tinggi ya.
Kalau misalkan waktunya semakin lama, gitu kan, dan dia ini semakin apa namanya semakin menyusut ya, serta suhunya ini dijaga. Nah, itu apa namanya distilatnya ini menjadi lebih murni. Nah, jika N0 itu adalah campuran awal dalam bejana di sini, ya, jumlah mol. Nah, sebelumnya kan kita nggak tahu ya, terus pokoknya dicampur gitu ya, kita campur etanol sama air itu. Nah, itu berapa molnya gitu. Mol si etanol dan molnya pelarut atau air gitu. Dan sementara N ini adalah mol residu, di sini mol residu ya pada waktu berapa menit atau berapa jam gitu. Dan X, X itu adalah komponen A, ya, komponen etanol di dalam residu, ya, dalam residu, dan Y itu di dalam sini. Ya, kenapa X-nya itu berada di sini ya? Ya kan awalnya dia masih etanol air itu, kemudian diuapkan. Nah, diuapkan di sini, ketika dia sudah fase vapor ini, dia vapor. Gitu. Nah, lalu apa namanya didinginkan, ya, dia berubah menjadi fase cair. Ya, sebenarnya kita asumsikan bahwa di sini itu adalah distilatnya ini ya, karena adanya perubahan suhu, ya, penurunan suhu fase jadi cair. Ya. Nah, kalau sini yang fraksi mol A dalam residu, nah berarti kan awalnya berapa persen gitu ya konsentrasinya. Awalnya fraksinya berapa persen. Kemudian selama waktunya jalan, nah itu dia makin lama makin sedikit, makin nyusut. Terus setelah itu, setelah waktu misalkan saya mau 1 jam distilasi, nah, menit ke 60 selesai. Nah kita periksa di sini berapa ininya fraksi mol etanol yang ada di sini, masih sisa berapa. Nah, itu adalah nilai X-nya. Jadi maka jumlah mol komponen A dalam residu itu adalah ya, Na, jumlah mol itu Na, N dikali X. Jumlah mol kali fraksi. Kemudian setelah dilakukan diferensiasi, diintegral, jadilah persamaannya seperti ini. Saudara. Oke. Nah, ini persamaannya adalah persamaan Rayleigh. Atau kalau Anda melihat di nah, di sini di buku Giancoplis 11.3.10 itu persamaan Giancoplis persamaan Rayleigh. Nah, gitu. Dan ini di sini Anda sekalian buka ini ya buku Giancoplisnya ya. Nah, di sini ini Rayleigh-nya dan ini adalah neraca masanya. Ya, neraca masanya atau kalau mau mencari Y average ya. Y average itu fraksi molnya si etanol dalam pada kondisi ini ya, kondisi vapor ya.
dalam kondisi vapor. Jadi kalau kita kembalikan ke nah di sini Y average itu di sini. Nah, Y average. Nah, Y average. Distil sampai 40 distilasi. Sehingga kan dia menyisakan 60 mol campuran gitu. Nah, ln 100 per 60 sama dengan 0,51. Nah, ini 0,51 itu sama dengan integral dx per y min x dengan batasan x1 dan x2-nya berapa? X1-nya kan sudah terlihat. Dia komposisinya kan 50-50 dan 0,5. Nah, X2-nya berapa gitu yang kita cari gitu. Nah, caranya ya kita lakukan trial gitu loh. Kita lakukan trial misalkan dengan batasan sekian gitu. Nah, batasan kalau si Pak Gen Gobes ini ya dia langsung langsung nembak. Atau kalau Anda mau ini ya integral ini apa gitu. Nah, to do the graphical integration plot seperti ini. Nah, kemudian ya, hasilnya dia langsung nembak 0,594. X2-nya itu 0,594. Ya jadi apa ya? Ini jenisnya apa? Matematikanya Pak Arif. Nah, jadi kita mencari batasan ya, X2-nya ini berapa. Ya, sama ketika waktu Anda melakukan praktikum, ya, kalau waktu praktikum apa OTK 2 ya, nah itu kan ada distilasi, ya distilasi di situ. Nah terus dari situ kita mencari gitu, Y average sama X2-nya sama seperti itu. Nah, terus bagaimana juga cara mencari luasan yang lain ya kita cari aja ya, hitung secara manual. Nah ini kan seperti ini ya apa namanya trapesium ya. Nah ini trapezoidal ini ya sama trapezoidal. Nah jumlah garis jajar ini di sini garis yang sejajar ini ya ini sama ini dikali tinggi jadi 2. Nah jadi kita menggunakan trial error, kita pakai trial error sehingga ketemulah dengan batasan X2 di sini itu adalah 0,3 atau 0,27. Nah, dia bilang 0,277 hasilnya adalah 0,51. Nah, selanjutnya itu kita sudah tahu batasannya, ya. Kita tinggal masuk ke persamaan ini, ya. Nah, persamaan neraca masanya. Nah, neraca masanya bagaimana? Ya, ini ya di sini L1 X1 sama dengan L2 X2, ya. Nah, ini yang kita cari di sini. Nah, itu yang kita cari di situ, Y average-nya. Sehingga ketemu ya 100, L1 kan 100 ya, dikali 0,5 sama dengan 60 kali X2-nya ini tadi 2,277 sama 40 ini sama dengan Y average-nya 0,835.
Jadi untuk yang apa namanya untuk mencari ini ya, L1 dengan L2 ya, L1 dengan L2. Nah, itu kita lihat dulu berapa ininya. L1-nya kan mulanya, L2-nya itu yang tertinggal gitu. Kemudian untuk yang X batasannya ya X1. Nah, kalau X1 itu kita karena ini kebetulan sama ya 50-50 gitu. Dan misalkan dia mengandung 40, 60, 40 N pentan dan 60 N heptan. Nah, yang jadi batasan ya ini X1-nya adalah 0,4. Itu yang mau kita pindahkan, yang mau kita distilasi. Yang heptan kita biarkan aja, ya, kita abaikan. Itu. Jadi ini batasannya X, ya. Batasannya itu fraksi si distilatnya, fraksi yang mau menguap seperti itu. Gampang ya ini ya. Saya rasa mudah untuk kalian. Sekarang coba Anda kerjakan ya contoh soal ini 1132, karena kalau Anda hanya membayangkan saja, itu nanti apa namanya bingung sendiri gitu. Kok bisa gini, kok bisa gitu gitu. Nah, mulai dari awal ya, ini distilasi Anda harus mempersiapkan kertas milimeter ya. Memang harus pakai itu supaya ketelitiannya terjaga. Jadi biar lebih teliti gitu, daripada menggunakan kertas biasa. Jadi, seperti itu kira-kira. Coba Anda kerjakan terlebih dahulu. Sudah dari 1 sampai 0. Ini sama ya. 1 sampai 0. Nah, ini berapa? Karena ini kan tidak terdefinisi. Nah, ini tidak terdefinisi juga. Nah, nilainya ini yang sebagai sumbu Y. Itu nilainya yang sebagai sumbu Y di situ. Nanti hasilnya seperti, nah, koyo iki. Terus ini X-nya. Itu. Nah, ini. Jadi yang dipakai itu ini. Dipakai ini dan ini kita abaikan. Nanti hasilnya akan melengkung. Nah, terus kan dari soal ini ya. Nah, kan X1-nya kan yang diketahui. Jadi udah cari X-nya yang 0,5 di sini, saya tarik.
Nah, terus kita mau menggeser, mencari X2-nya itu sejauh mana ya. Geser X2 itu pasti ke sini. Ya, misalnya ke kiri. Jadi tidak mungkin ke kanan ya. Karena kan dia berkurang gitu. Masanya si siapa fraksi molnya si etanol kan dia menyusut. Sehingga dia ke sini ke kiri. Sejauh berapa? Tapi luasannya harus 0,5 10 dan si soal yang pembuat soal dia langsung menembak, oh ini loh X2-nya 0,277, sehingga kalau diintegralkan berarti kan kok ini ya, kalau diintegralkan 0,27. Terus iya apa ini 0 ya, 0,5 dx per y sama dengan 0,5. Itu kira-kira paham ya sampai di sini ya. Izin bertanya Pak, untuk perhitungannya seperti untuk mendapatkan batasan X2-nya barangkali jika langsung memakai yang seperti Bapak bilang tadi trial and error di Excel-nya bisa, tetapi di sini kita juga memang harus bisa menggambar grafiknya itu ya Pak, makanya harus dibuat kayak tadi dari awal itu ya. Iya. Mungkin yang Mas Mbak lain yang mau bertanya, mungkin sudah paham ya, atau sudah menemukan. Nah, ini misalkan kalau kita pura-puranya kita nggak tahu itu, 0,277, ya cari satu-satu saja. Misalkan yang paling gampang 0,3. Nah, itu Anda hitung gitu loh, hitung manual gitu. Kalau X-nya 0,3, ininya berapa? Nah, untuk melihat ini ya, nilai sekian, ya, dengan nilai sekian, dan ini mohon jangan ditiru ya, ini harus lurus loh ini loh ya. Nah, ini karena saya kesulitan untuk menggambar di sini, jadi saya pakai mouse. Nah, ini Mas Putra dengan Mas atau Mbak yang lain itu mesti memiliki punya nilai yang berbeda, penilaian yang berbeda. Nah, jadi mungkin kalau Anda mengerjakan soal ya, nah, nilai itu 0,277 itu nilainya itu berbeda-beda. Mungkin Mas Putra 0,277. Mungkin Mbak yang lain beda. Dan yang penting nilai tersebut tidak beda jauh gitu. Pak, kalau saya dapatnya 0,4 gitu. Nah, ini coba mohon dicek lagi ya perhitungannya. Kalau saya 0,25 Pak, oh nggak masalah gitu.
Jadi memang hitung-hitungan di teknik kimia itu, kalau kita sudah bicara tentang trial error itu adalah ilmu yang tidak pasti ya. Maksudnya tidak pastinya itu nilainya itu bisa bermacam-macam gitu. Sama seperti ketika besok ya, waktu distilasi vaksinasi ya, kita menghitung berapa jumlah stage-nya gitu. Nah, mungkin Mas Putra stage saya cuma butuh 10 saja stage-nya gitu. Atau jumlah plate-nya atau jumlah tray-nya gitu. Mungkin teman yang lain bisa beda, bisa 11, bisa 9. Nah, itu tergantung ketelitian kita menggambar atau mengupload jumlah tray-nya. Nah, itu saya rasa nggak masalah, tidak jadi sebuah perdebatan yang serius. Itu ya, Mas Mbak, kira-kira. Yang penting kita paham, kita tahu caranya menghitung. Gitu. Nah, perkara hasil memang bisa berbeda. Atau malah justru ketika kita menghitung secara teori berapa plate-nya, gitu kan, 10 gitu, 10. Dan ternyata ketika kita merancang pabrik ya, dalam membangun pabrik untuk menelan distilasi, ternyata 10 itu tidak cukup gitu. Tidak cukup ya, sehingga bisa lebih ya, bisa justru berkurang gitu. Nah, seperti itu saudara-saudara. Paham ya? Ini Mas Mbak. Oke, kalau begitu kalian buka buku soal Genkoplis problem 11 32. Problem 1132. Nah, itu ada contoh soal yang differential distillation atau destilasi. Ya, halaman piro kita tuh ya. Ada. Nah, ini halaman 690 ya kalau di edisi ketiga. Ini contoh soal 1132 comparison of differential and flash distillation. Nah, ini pentan sama heptan. Nah, dia ini berbeda ya, 60 sama 40%. Nah, ini Anda kerjakan ya, tugas Anda kerjakan. Tapi yang ini aja ya, yang simple distillation saja ya, yang dikerjakan. Untuk yang flash kita berikutnya. Kita bahas berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, seperti biasa, untuk tugasnya ini Anda tidak perlu mengupload ya, tapi Anda tetap mengerjakan dan Anda videokan. Ya, Anda videokan itu tugas Anda. Setelah itu Anda upload di mana? Di YouTube channel kalian ya, kelas 3B. Ya, jadi jangan YouTube Anda sendiri-sendiri ya, channel Anda sendiri, gitu. Tapi YouTube kelas gitu. Nah, pengerjaannya bagaimana mulai dari awal sampai dia ketemu nilai Y average-nya gitu. Nah, sementara terus ini ya Genkoplis dia sudah memberikan jawaban X2-nya 0,405 dan Y average-nya 0,892. Nah, ini dia menebak-nebak ya. Pak, kalau beda bagaimana Pak? Ya, kalau bedanya terlalu jauh ya coba dicek lagi ya perhitungan Anda. Itu. Pokoknya kisarannya sekitar 0,89 dan X2-nya 0,405. Itu Genkoplis ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mengenai Oke. Ya, silakan. Silakan dua-duanya. Silakan dua-duanya, nggak apa-apa. Excel boleh, manual boleh, ya. Itu.
nggak apa-apa, pakai Excel. Eh, Kalau pengen manual, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Excel ya nanti, nggak perlu ding. Enggak. Sama aja ya, jadi manual sama Excel sama aja. Yang penting kalian jangan lupa membahas bagaimana caranya membuat ini grafiknya, ya, super XY terhadap X. Itu ya saudara-saudara. Ya, mau pakai cara manual atau Excel. Itu, ya, ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya, Yo. untuk deadline pengumpulan apakah hari pertemuan selanjutnya, Pak ya? Apa gimana? Oke ya. Anda dapat tugasnya selain dari saya, ada nggak? Ada, Pak. Oh, banyak ya, sudah banyak sekali tugasnya. Iya, Pak. Minggu ini sudah diberi tugas banyak. Oh iya, memang mahasiswa tugasnya adalah mengerjakan tugas. Anda sudah ya sudah ya. Ya 1 minggu lah, Mbak. Hari Kamis ya. Kamis depan ya deadline-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Yo. untuk tadi kan saya nyoba manual sama apa Excel. bukan apa itu sama lihat yang di buku loh Pak, itu kan saya ikuti cara-caranya juga. Itu saya masih bingung yang X2-nya yang menggunakan trial itu gimana ya Pak, masih agak ngawang gitu. Yang caranya untuk mendapatkan X2. Oh gitu. Jadi untuk yang X2 itu kita awalnya gini Mbak, ambil contoh ya, pura-pura kita nggak tahu 0,277 gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Nah, misalkan kita ambil aja 0,3 gitu. 0,3. Kalau 0,3 itu sumbu Y-nya berapa? Per Y min X-nya gitu loh. Nah, pertama kita tentukan dulu 0, kalau 0,5 per Y min X-nya ini berapa? Gitu. Ya, share screen. Oke. Nah, ini apa ya? Sorry. Ini kayaknya harus Mbak Luciana harus ini ya, menebaknya ini harus lurus ya, uploadkannya ini. Nah, maaf saya tidak lurus ini. Nah, kalau 0,3 ini berapa? Oh, ternyata di sini. Oh, sekian, 2, sekian gitu. Terus Anda hitung jumlah garis jajar, ya, garis jajar yang di sini, ya. Ini tambah ini dibagi selisihnya ini ya, 0,5 sama 0,3. Oh, 0,2 ya. Nah, berarti jumlah garis jajar ya biasanya ini, misalkan ini 2,2 ya, ditambah 2,5 gitu ya. Kali tinggi di tinggi ini piro di 0, karena ini 0,3 ya. Jadi kan di sini 0,5, 0,3, berarti kan 0,2. Itu 4,7
kali 0,2 bagi 2. Oh, masih 0,47. Padahal yang dibutuhkan berapa? Ini kan. Nah, berarti kalau 0,3 ini 0,47, berarti kita kurang geser ke kiri. Oke, katakan 0,29 atau 0,28. Nah, di sini cari ini. Kita plotkan 0,28. Nah, itu Anda harus menyesuaikan itu. Sebelumnya Anda harus menggambar grafik ini di milimeter blok. Jadi biar lebih tadi. Nah, mungkin bisa lebih tinggi ya, karena kan posisinya kan ini ya, seperti U ya, jadi bisa naik gitu. Oh, ternyata 2,4 gitu. 2,4 tambah 2,5 dibagi 0,5 dikurangi 0,28 berapa? 0,22 ya. 2,4 ditambah 2,5 dikali 0,22 dibagi 2. Jadi itu Mbak trialnya ya. Kan kita rumus trapesium. Jumlah garis datar kali tinggi bagi 2. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk yang tugasnya ini kan nanti disubmit pada hari Kamis depan itu ya, Pak. Nanti itu yang disubmit itu filenya yang video yang kita buat itu atau Videonya. linknya aja yang di YouTube itu? Ya, nanti Anda ngupload upload di video, upload video itu di YouTube-nya aja. Nanti Mas siapa namanya ketua kelas itu nanti laporan ke saya, Pak. Semua teman-teman semua sudah mengumpulkan semua, Pak, sudah mengupload semua. Oke. Terus saya tinggal minta linknya, link YouTube-nya dari ketua kelas. Gitu. Untuk durasinya bebas ya, Pak ya? Bebas. Mulai awal sampai akhir. Bebas. Nggak ada ketentuan mau berapa menit. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terus sebelumnya Anda belum bikin ini ya, YouTube ya. Tugas suruh upload YouTube itu belum pernah ya, Mas? Sebelumnya Sudah pernah Pak, dulu Sudah praktikum pernah, Pak. Dalpro. Pro kan? untuk masing-masing. Oh, di link YouTube-nya masing-masing. Ya. Benar, Pak. Gimana? Ya benar, kapan itu sama Ibu Cucu, kita setiap pembuatan tugas itu ada membuat videonya, kita upload di YouTube masing-masing, lalu di LMS itu mentautkan linknya saja seperti itu, Pak. Oh, gitu. Ya saya nggak perlu ini ya, nggak perlu mentautkan di ini ya. Pokoknya yang penting Mas Putra bikin channel YouTube kelas itu loh. Channel YouTube kelas itu aja sih. Nggak perlu satu orang gitu. Seperti itu. Oke,
Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang sudah mengerjakan sampai Y average-nya? Belum ya? Masih belum, masih proses. Oke. Jadi biasanya yang lama itu ngupload gambarnya, upload gambar, kemudian apa namanya, kita trial. Jadi kalau sudah ketemu X2-nya ya dengan nilainya 0,51, untuk mencari YAV-nya ya tinggal dikali itu saja. Sehingga nggak perlu butuh waktu yang banyak. Yang penting yang bikin lamanya itu ya. Pak, izin bertanya. Monggo. Iya, maaf kalau saya masih bingung, mohon maaf Pak ya. Itu yang apa tadi kan buat grafik itu Pak ya, terus nilai, saya masih bingung untuk nilai X-nya tadi sempat disebutkan bahwa dari 1 sampai 0 gitu Pak ya. Itu maksudnya gimana? Terus kayak nilai X-nya itu dari mana gitu aja sih Pak, bingung itu. Maksudnya nilai Yang X. iya, kan tadi sempat buat tabel X sama tabel Y, terus nanti Y dikurangi X sama dihitung 1 per Y min X. Untuk nilai XY-nya itu loh Pak. Oh, 0,98. Iya, Itu dapat itunya dari mana gitu ya? ya, nggih. Gitu. Apa ada di Gian Koplis gitu apa gimana gitu loh Pak? Ya, memang ada di Genkoplis di tabel ini di halaman 147 itu di soal gitu. Nah, untuk nilai X sama Y ya, itu diperoleh dari penelitian, Mbak. Itu sama seperti tabel A323 itu, appendix A323, data kesetimbangan uap cair etanol dan air ya. Nah, itu nilainya kan mulai dari 0 sampai 1. Nah, itu memang sebelumnya melakukan penelitian dengan terhadap terhadap satu ATM gitu. Jadi ini termasuk data soal gitu. Nah, 0,98, 0,867, nah itu memang data sudah didapat ya, penelitian sebelumnya mungkin dengan suhu dan tekanan tertentu gitu. Sekarang suhu berapa ya, tekanannya 1 atm ya. Jadi nanti waktu ngerjakan itu tinggal masukkan angka-angka itu aja Pak. Betul. Ya. Gitu. Ya, jadi misalkan kalau ini senyawanya ether ya sama. Ya. Kalau ethanol water, kalau memang soalnya ethanol water, nah kita nggak boleh pakai ini, saya share pakai data ini ya. Kok ini? Ya. Kalau di soal dia bicara ethanol water, nah ini kita tidak boleh menggunakan data ini. Ini data khusus untuk N-pentan dan N-hektan. Kalau etanol air itu Anda harus melihat di A323 ini. Nah, ini ya, X-nya, Y-nya, ya. Ini dari 0 sampai
1. Nah, ini tabel data kesetimbangan. Nah, ini didapat dari mana? Bukan dari perhitungan. Ya, memang dihitung dari perhitungan, tapi sebelum menghitung itu kan ada penelitian dan penelitian awal gitu. Sampai dia tiba-tiba nemu data kesetimbangan ini. Nah, biasanya yang tugas akhirnya dapat Pak Asalil mesti disuruh itu ya. Disuruh mencari data kesetimbangan senyawa biner ya. Data kesetimbangan senyawa biner. Kalau Pak Asalil itu. Nah, ini yang tahu Pak Asalil ya, yang ahlinya mendapatkan data kesetimbangan ini. Dari penelitian, kemudian dari persamaan Margules, persamaan apa namanya, ya macam-macam gitu. Sehingga ketemulah 0,19, 0,02 sampai 0,978 dan 98. Nah, ini kalau ujian ya dibawa ini ya, dibuka ya. Tidak usah dihafalkan. Ya, kalau ujian ya, open tabel, open data. Nah, kalau senyawa lain bagaimana Pak? Ya, senyawa lain Anda lihat di buku Perry, ya, Perry Chemical Engineering Handbook. Itu tebal sekali di buku Perry. Kalau buku Genkopis dia hanya memberikan ini saja, ethanol water and pentanheptan. Bab 12. Nah, bisa ini bensin toluen juga ada. Ya. Kalau di soal bensin toluen ya pakai ini. XY-nya. Nah, ini temperatur, tekanan uapnya ini kita abaikan saja. Untuk membuat data kesetimbangan itu ya mole fraction ini aja yang dilihat. Yes, itu toh. Ini kalau di soal fraction bensin toluen, ini kalau di soal ditanyakan N-heptan heksan, ini nggak boleh ya pakai ini, apalagi pakai yang A323. Paham ya, Mas, Mbak? Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya. Untuk yang tadi di PDF yang solusinya 11.32 yang example itu, yang di bawahnya persamaan 11.312 itu yang di unknown is X2 itu kalau dari ke bawah misalkan nggak diikuti langkah itu nggak apa-apa apa gimana Pak? Soalnya saya masih bingung untuk milih 0,594 dan 0,925 itu berdasarkan apa gitu Pak dari data kesetimbangan di atasnya. Itu kan datanya banyak kok bisa milih yang itu gimana saya masih belum paham Pak. Nggak usah diikutkan juga nggak apa-apa. Mbak. Ini kan unknown ya, ini kan unknown yang tidak kita ketahui kan X2-nya gitu kan. Kita gitu. Komposisi L2-nya itu at the end of the differential distillation.
Nah, untuk membuat grafiknya plot seperti Y-X gitu kan. Nah, ini menjelaskan tentang ini bagaimana cara kita membuat grafiknya gitu loh. Nah, itu dari tabel di atasnya itu gitu loh. Misalkan ambil contoh 0,594 ya, X-nya 0,594, Y-nya kan 0,925. Nah, seperti Y-X-nya tuh gitu loh. Seperti Y-X-nya itu sama dengan 1 dibagi 925 592 sama dengan 3,02 itu. Baik, Pak. Terus the point ini gitu. The point 3,02 dan 0,594 is plotted. Diplotkanlah seperti ini. Nah, jadi 594 di sini ya. 594 itu ini ya. Nah, ini 594. Kan hampir 0,6 ya. Nah, kalau di sini itu 3, tadi 09. Nah, ini in a similar manner dengan cara yang sama, the point are plotted. Nah, ini dapat yang mengumpulkan 0,4 ya. 0,4 berapa nilainya? Oh, iya, ini ya 0,398 ya. Berikutnya 0,398. Nah, ininya berapa? Dia hanya memberikan caranya saja sih, Kak. Caranya untuk membuat grafiknya itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Mau ditanyakan ada lagi?